Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adik mahasiswa, mari kita lanjutkan kembali kuliah mekanika kekuatan material yang kedua. Kita sampai di pokok bahasan mengenai batang tumpuan sederhana dengan beban bervariasi secara bertahap. Jadi bebannya itu merata tetapi bervariasi dia. Dan variasinya itu secara linier. Seperti pada gambar yang tampak pada layar ini. Jadi batang A, B, batang A, B di sini ditumpu dengan tumpuan sederhana, menerima beban secara bervariasi. Bebannya itu seragam tetapi bervariasi. Nah, gitu ya. Nah, ini dari A ke B di sini ya, mulai dari 0 makin bertambah secara linier di sini mengikuti garis lurus sampai yang terbesar di sini W. W di sini satuannya gaya per satuan panjang. Misalnya Newton per meter begitu ya. Satuannya ya. Bisa Newton per sentimeter, bisa Newton per milimeter. Nah, ini diselesaikan dengan metode integrasi ya, integrasi ganda, artinya integralnya itu double begitu ya. Nah, kita analisa ya, yang mana panjang batang AB di sini adalah L, kalau separuhnya di titik C di sini panjangnya L per 2, masing-masing L per 2 dari CB. Kemudian ini dianalisa, di sini dipotong di titik X besar ya, artinya penampang di sini diberi tanda X ya. Kemudian jarak dari A ke penampang X ini adalah X kecil di sini. Nah, di sini yang ke atas adalah sumbu Y, makanya defleksi ke bawah di sini. Karena Y ke atas itu positif, maka YC di sini adalah negatif ketemunya. Y max juga negatif. Kemudian yang positif ke arah kanan X, dimulai dari A di sini. Karena ini A di sini 0,0 ya. Nah, gitu. Kemudian nah, di tumpuan A di sini ada reaksi karena ada beban dari atas, maka tumpuan di sini memberikan reaksi. Ya, merasakan titik A ini ada reaksi yang besarnya WL per 6. Kemudian di titik B ada reaksi juga, RB itu nilainya WL per 3. Dari mana RB dan RA itu nilainya seperti ini? Nah, saya mencoba menguraikan kepada mahasiswa. Sebenarnya di MKM 1 itu sudah jelaskan berapa nilai RA dan RB, tapi ini tidak salah juga saya ulang kembali karena saya merasa mahasiswa perlu belajar lagi ya. Nah, di sini beban merata ya, yang berbentuk segitiga seperti ini, jadi merata secara bervariasi dari 0 di sini tambah makin besar titik W. Nah, di sini perlu dijadikan beban terpusat. Ya, jadikan beban terpusat yang mana nilainya itu adalah sama dengan nilai beban terpusatnya di sini itu nilainya sama dengan luasan segitiga ini. Nah, besarnya W di sini dikalikan dengan panjangnya dikalikan setengahnya, karena ini separuh. Kalau persegi 4 ya berarti panjangnya. Nah, sehingga di sini nilainya WL per 2. Di mana titik posisinya? Yaitu sepertiga dari L-nya dari titik B. Ya, sepertiganya. Nah, sedangkan dari RA ke titik terpusat di sini adalah 2/3-nya, artinya 2L per 3. Kemudian untuk menyelesaikan RA dan RB itu dengan menggunakan persamaan keseimbangan momen. Kalau kita ingin mencari RB dulu, maka sigma momennya adalah di titik A. Nah, sehingga nilainya ya
RB di sini dikalikan dengan panjangnya L dari titik A di sini kan sigma MA berarti acuannya di titik A. Ya, panjangnya di sini L dikalikan dengan gaya RB ya, yang arahnya itu berlawanan jarum jam itu dianggap positif, maka akibat gaya WL per 2 di sini adalah negatif dikalikan dengan jaraknya 2L per 3 di sini. Jadi WL per 2 di sini dikalikan dengan 2L per 3, nah, itu sama dengan 0. Sehingga di sini RB itu ketemu. RB nilainya WL per 3. Demikian juga untuk mencari RA bisa dengan menggunakan persamaan keseimbangan momen di titik B, itu RA ketemu nilainya WL per 6, atau dengan persamaan keseimbangan gaya, yaitu yang arahnya ke atas RA plus RB ya sama dengan WL per 2, nanti ketemu. Nah, itu untuk mencari reaksi. Nah, kita kembali ya, dalam integrasi ganda itu berlaku ya, persamaan dasarnya itu EI kalikan D kuadrat Y per DX kuadrat sama dengan M. Nah, tugas kita itu mencari M-nya itu berapa. Momen di mana? Ya, momen di titik X di sini. Karena ini yang mau kita analisa. Kalau X-nya di sebelah kanan sini boleh, Pak? Boleh. Di titik B di sini boleh. Ya, itu. Tapi diambil di antara A dan B. Nah, kita batasi daerahnya, yang mana batas daerah daripada X, panjang X ini dari 0 sampai L di sini, atau dari A sampai B di sini. Panjangnya itu dari 0 sampai sepanjang batang ini. Karena ini sudah seragam, walaupun seragamnya itu bervariasi. Nah, kita mencari momen di titik X itu berapa? Nah, kita urai di sini. Nah, kalau momen di titik X di sini, maka kita perlu tahu nilai berapa gaya persatuan panjang persis di titik X di sini. Ya, nilainya berapa? Wx per L. Dari mana, Pak, Wx per L di sini? Nah, kalau panjang, misalnya kita anggap panjangnya di X di sini W, tapi di titik X di sini berapa? Ya, berlaku perbandingan. Ya, misalnya tingginya di sini Y, ya, dari garis miring di sini, titik di sini ke bawah di sini, ke batang di sini adalah Y. Ya, Y per W yaitu sama dengan X per L. Nah, nanti ketemu di sini. Jadi Wx per L itu adalah nilai ya gaya yang ke bawah, tapi gaya per unit panjang ya, tepat di titik X di sini, X besar di sini. Itu Wx per L. Jadi mahasiswa mengulang kembali ya apa yang saya sampaikan tadi, dari mana bisa mendapatkan Wx per L itu dengan persamaan segitiga matematika biasa. Ya, panjangnya ini ya dibagi dengan W, kemudian sama dengan X dibagi dengan panjangnya ini. Jadi seperti panjang. Nah, ini persamaan geometri ya, persamaan geometri, segitiga geometri ya. Nah, setelah ketemu berapa beban perpanjang di sini, bukan yang di tengah-tengah sini, beda. Nah, kita tuliskan kembali di sini X. RA di sini WL per 6. Ya. Nah, berapakah momen di TX? Ini masih perlu diuraikan lagi menjadi seperti ini tadi. Gaya terpusatnya. Gaya terpusatnya menjadi gaya terpusat berarti Wx per L di sini dikalikan dengan panjangnya di sini X, ya. Ini kalikan dengan panjang X dibagi 2. Nah, begitu ya, bagi 2. Tadi kan sudah saya sampaikan beban terpusatnya untuk batang AB di sini sepanjang ini itu adalah luas segitiga. Kalau jadikan
terpusatnya itu luas segitiga ini, yaitu W dikalikan dengan panjangnya AB di sini, yaitu L. DL dibagi 2, karena luasnya ini adalah segitiga dibagi 2. Kemudian juga ini, tingginya ini dibagi dengan panjangnya ini, AX di sini, ya. Kemudian dibagi 2. Nah, tingginya itu kan WX, ya. Tingginya ini kan WX per L di sini. Dikalikan dengan X panjangnya, kemudian dikalikan lagi dengan setengah, maka dikalikan dengan X per 2. X per 2 itu ya 2-nya bukan X per 2 di sini, tengah-tengah di sini, tapi 2-nya di sini adalah setengahnya. Setengah karena di sini luas segitiga. Kemudian posisi, jadi WX per L kalikan X per 2 di sini adalah gaya. Sama dengan gaya di sini. Satuannya Newton di sini. Nah, posisinya di mana? Ya di X per 3 dari sini. Seperti ini. Kalau panjangnya ini L, ya L per 3. Kalau di sini panjangnya X, ya di sini X per 3. Mahasiswa harus mendengarkan berulang-ulang. Ya, bila perlu di-download sekali saja, nanti bisa dilihat dan didengarkan berulang-ulang sehingga mahasiswa bisa paham prinsip utamanya. Nah, kemudian akhirnya ketemu di sini. Berapakah momen di titik X-nya itu? Ya, WL per 6 ini dikalikan jaraknya X, kemudian dikurangi ya gayanya ini dikalikan dengan jaraknya ini. Nah, begitu ya. Nah, WX per 6-nya ini dikalikan dengan panjangnya X. Kan momen itu gaya dikalikan jarak tegak lurus. Nah, kemudian di sini juga gaya kalikan dengan tegak lurus. Nah, gaya di sini kan nilainya ini. WX per L kalikan R apa X per 2. Nah, jaraknya X per 3. Nah, di sini. Nah, jadi untuk menyelesaikan integrasi ganda itu ya mengisi momen di titik acuan itu. Nah, gitu. Kemudian ini diintegrasikan. Inilah integrasi gandanya itu. Diintegrasikan ya. Nah, ini persamaan MX ini masukkan di sini, persamaan dasarnya ini. Nah, inilah integrasi ganda itu yang ini. Nah, dan kasusnya bervariasi ya, kasus beban terpusat, beban tidak terpusat, beban merata segi 4 yang sebelum materi ini. Nah, sekarang beban tidak merata tapi bervariasi begitu ya. Nah, ini yang berbeda itu hanya MX-nya saja. Nah, setelah dimasukkan MX-nya, maka di sini diintegralkan lagi. Ya. Jadi EI DY per DX. Nah, di sini diintegralkan. X-nya ini menjadi kuadrat, berarti 6-nya kalikan 2 menjadi 12. Kemudian X pangkat 3 jadikan X pangkat 4. 4 kalikan 6 24. Nah, di sini plus C1. Nah, ini kita perlu selesaikan lagi. Nah, kita tulis ulang lagi ya. Nah, kita tulis ulang persamaan untuk kemiringan ya DY per DX-nya. Kemudian di sini diintegralkan lagi ya menjadi X pangkat 3 di sini menjadi X pangkat 2 menjadi X pangkat 3 ya. 3 dikalikan 12 ketemu 36. Kemudian WX pangkat 4 di sini menjadi WX pangkat 5 ya. 5 kalikan 24 ketemu 120 ya. Kemudian C1 di sini ditambahi X, maksudnya dikalikan X ya, plus C2. Nah, kita mau selesaikan ya, dengan kondisi batas ya, dengan kondisi batas manakala pada titik A di sini X-nya sama dengan 0, maka di sini Y-nya juga sama 0 karena A di sini 0,0. Nah, begitu ya. Sedangkan di titik B di sini X-nya itu sama dengan L, Y-nya sama dengan 0 juga. Nah, gitu. Nah, di titik A dulu. Karena kita pengen ngenolkan ini. Kalau X sama dengan 0 yang di titik A di sini,
dan Y sama dengan 0, dimasukkan X-nya di sini 0, 0, 0, Y-nya juga 0, maka C2 otomatis sama dengan 0. Setelah C2 di sini sama dengan 0, kita selesaikan lagi. Untuk X sama dengan 0, X sama dengan L, di sini titik B ya, Y sama dengan 0, di sini kita masukkan lagi. C2-nya di sini sama dengan 0, X-nya di sini sama dengan L, Y-nya sama dengan 0, berarti sini 0 semua. Sehingga C1 itu ketemu ini. Min 7 WL pangkat 3 per 360. Sehingga A menjadi persamaan di sini. C1 di sini masukkan di sini di persamaan untuk kemiringan, sehingga disinilah persamaan untuk kemiringan. Ya. Kemudian C1 di sini dimasukkan di sini, ya, di persamaan untuk defleksi. Ini Z ini defleksi ya. C2-nya sama dengan 0, C1 dimasukkan di sini sehingga ketemu. Oh ya, ini di sini diambil contoh. Manakala ya kemiringan di sini, persamaan di atas ini untuk X sama dengan L, diganti L semua, maka di sini IB itu sama dengan WL pangkat 3 per 45 EI. Jadi DX ini kan sama dengan I, ya, sama dengan kemiringan DX. Nah, X-nya ini diganti dengan L, ya. Maka ketemu, karena X yang sama dengan L ya berarti di titik B. Makanya di sini kemiringan titik B. Kalau buku lain nggak pakai I tapi pakai theta ya. Theta B begitu. Nah, ini kemiringan di titik B. Nah, kemudian kemiringan titik A itu yang manakala X-nya sama dengan 0 di sini. X-nya sama dengan 0. Di sini diganti dengan 0 semua ya, sama dengan 0. Nah, ketemu kemiringan di titik A, yaitu nilainya ini. Nah, ini persamaan untuk kemiringan ya. Kemudian nah, setelah C1, C2 di sini dimasukkan di persamaan defleksi. Nah, sehingga di sini ketemu persamaan defleksi. Nah, di sini persamaan defleksinya. Jadi EI-nya di sini dipindahkan ke sebelah kanan, ketemu ini. Nah, defleksi pada tengah-tengahnya yaitu L/2 di sini, yaitu YC, karena YC itu tengah-tengah. Hingga X sama dengan L/2, ini bukan sama dengan 1/2 ya, tapi L/2. Nah, di X-nya semua ini diganti dengan L/2. Sehingga ketemu YC. Nah, YC ini sama dengan ini. Jadi di sini defleksi persis di tengah-tengah. Apakah di tengah-tengah ini maksimum, Pak? Jelas tidak. Karena di sini bebannya semakin ke kanan semakin besar, ya otomatis sebelah kanannya YC ini. Nah, begitu ya. Nah, kita tulis ulang. Defleksi maksimum akan terjadi apabila harga kemiringannya adalah 0. Jadi DX per DY per DX-nya sama dengan 0. Itu defleksi maksimum. Ya. Nah, kita tulis kalau kemiringannya ini, ya kita menggunakan persamaan kemiringan dulu. Ya. DX-nya per DY per DX sama dengan 0, berarti di sini 0. Kita masukkan di sini 0. Nah, X-nya berapa? Nah, begitu ya. Ketika kita masukkan DY per DX sama dengan 0, maka di sini ketemu X-nya itu sama dengan 0,519 L. Jadi setengahnya ke kanan sedikit. Nah, gitu ya. Ke kanan sedikit di sini. Kalau setengahnya kan 0,5 L di sini. Ya. Nah, ini X sama dengan 0,519 L di sini dimasukkan ke persamaan defleksi di sini. Ya, dimasukkan ini persamaan defleksi ini, ya, ketemu defleksi maksimum. Y max-nya sama dengan 0,0
652 WL pangkat 4 per EI. Nah, disinilah defleksi maksimum. Posisi maksnya ini kira-kira di sinilah, gitu ya. Nah, sekarang contoh, ya. Di sini sebuah batang dengan tumpuan sederhana AB dengan span 4 meter. Span ini jarak antara tumpuan ke tumpuan, ya. Memikul beban segitiga bervariasi dari 0 pada A. A di sini 0, enggak, bebannya 0, ya. Kemudian semakin besar ke kanan, ya. Pada B di sini nilainya 5 kN per meter. Jadi setiap 5 meter di sini, setiap meter ada beban 5 kN. Nah, pertanyaannya, carilah kemiringan pada titik A dan B, kemiringan yaitu IA dan IB itu berapa, nah, gitu ya. Serta defleksi maksimum batang, defleksinya maksimum. Ya. Ambil rigiditas batang EI sebesar 1,25 kali 10 pangkat 12 Newton milimeter persegi. Nah, untuk kasus ini ya kita tulis dulu, ya. Yang diketahui itu L-nya ini 4 meter jadikan milimeter. Beban A, pada beban A di sini 5 kN per meter jadikan Newton per milimeter. Nah, di sini milimeter semua, ya, karena nilai kemiringan itu sangat kecil dan nilai defleksi juga sangat kecil. Kalau kita buat satuan di sini meter, itu nanti sangat kecil banget, ya. Angkanya 0 desimalnya itu terlalu panjang, ya, 0,0000, sulit dibayangkan, ya. Kemudian EI nilainya ini. Nah, kita selesaikan satu persatu, ya. Untuk kemiringan pada A, nah di sini rumusnya ini IA sama dengan min 7 WL pangkat 3 per 360 EI. Nah, kita masukkan L-nya ini sama dengan 4 kali 10 pangkat 3 mm kita masukkan, W-nya juga kita masukkan 5 Newton per milimeter, EI-nya kita masukkan ini, maka IA-nya ketemu 0,005 radian. Nah, kalau pengen menjadi derajat, ya ini dikalikan 180 per pi. Pi itu 3,14. Nanti ketemu dia derajat. Kemudian untuk kemiringan pada B, ya rumus di atas tadi, ya di halaman sebelumnya tadi, IB-nya sama dengan WL pangkat 3 per 45 EI. Nah, di sini kita masukkan nilai-nilai WL dan EI-nya, maka ketemu IB-nya ini 0,006 radian. Kemudian defleksi maksimum pada batang. Ya, persamaan defleksi maksimum Ymax tadi kita masukkan di sini. Kita masukkan nilai-nilai W-nya, L-nya dimasukkan semua, ya. Nah, sehingga ketemu Ymax-nya 6,68 mili, ya. Lumayan juga 6 mili itu, setengah senti lebih sedikit, ya, defleksinya. Tapi masih dalam batas elastis, ya, masih batas elastis. Kalau beban dihilangkan dia lurus kembali. Nah, begitu maksudnya, ya. Karena kita memakai di sini modulus elastisitas, ya, artinya dia dalam batas elastis. Nah, demikian mahasiswa yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.